Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel saya, channel Analisa bersama dengan saya, Rizal. Hari ini kita akan membahas laporan terbaru mengenai analisis inflasi bulan Januari tahun 2026, di mana laporan ini berisi tentang tinjauan perkembangan indeks harga konsumen atau IHK dan faktor apa yang merupakan pendorong utamanya. Banyak orang itu membaca judul tentang inflasi langsung berpikir bahwa, wah, semua harga barang pasti tambah mahal nih. Anggaran belanja keluarga saya pasti rusak. Mari kita ubah cara pandang itu. Angka inflasi itu dirilis, itu tidak berarti semua harga barang akan menjadi mahal. Angka tersebut adalah sinyal informasi. Jika kita tahu komponen apa saja yang harganya berubah, kita bisa mengatur perencanaan keuangan keluarga dengan lebih tepat. Saya melihat banyak orang panik melihat angka inflasi, terutama bulan ini. Angkanya memang kelihatan tinggi, tetapi simpan dulu kecemasanmu di akhir video ini, dan saya akan menunjukkan kepada kamu mengapa angka tinggi tersebut justru sama sekali tidak perlu kamu khawatirkan. Mari kita buka data aslinya. Di sini kita perhatikan realisasi indeks harga konsumen atau IHK pada bulan Januari 2026 itu tercatat pada angka 3,55% secara year on year. Angka ini jelas berada di atas kisaran sasaran nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, angka ini mengalami peningkatan dari posisi Desember 2025 yang saat itu berada di angka 2,92% secara year on year. Lalu muncul pertanyaan bahwa mengapa angkanya kok bisa naik? Apakah karena masyarakat tiba-tiba membeli terlalu banyak barang sehingga harga naik? Jawabannya tidak. Kenaikan angka ini berkaitan dengan tagihan listrik kamu. Saya akan menjelaskan dengan detail tentang listrik ini sebentar lagi, karena ada data yang lebih penting untuk kita lihat sekarang. Mari kita lihat di sini, blok yang warna merah dan blok yang warna hijau. Ini yang kita sebut dengan dinamika divergen atau pergerakan data yang berlawanan arah. Di satu sisi, inflasi tahunan kita memang 3,55%. Tetapi perhatikan baik-baik teks di kotak yang berwarna hijau. Secara mon-to-mon, kita justru mengalami deflasi minus 0,15%. Bagaimana kita mengukur realitas pengeluaran kita? Kita melihat harga bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Karena angkanya deflasi secara bulanan, ini berarti harga-harga barang secara umum pada bulan Januari 2026 justru lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2025. Tekanan harga yang terlihat tinggi pada data tahunan ini semata-mata didorong oleh anomali statistik secara tahunan yang disebut dengan base effect. Dan hal itu bukan karena adanya kenaikan harga agregat yang terjadi pada saat ini. Jadi, secara realitas harian, pengeluaran keluarga kamu untuk barang konsumsi sebenarnya lebih murah di bulan ini. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tagihan listrik yang saya janjikan tadi. Perhatikan grafik ini. Grafik ini menunjukkan kelompok administrasi price atau AP, yaitu harga barang yang diatur oleh pemerintah. Kelompok AP ini melonjak ke angka 9,71% secara year on year. Mengapa melonjak drastis? Penyebab utamanya adalah low base effect akibat kebijakan diskon tarif listrik pada bulan Januari tahun sebelumnya, yaitu 2025. Tahun lalu ada diskon, tahun ini tidak ada diskon. Jadi, secara perhitungan matematika, karena
pembandingnya adalah harga diskon, persentasenya untuk kenaikan terlihat sangat besar. Itulah yang membuat angka inflasi total tahunan atau year on year itu menjadi 3,55%. Tapi ingat, catatan pentingnya di sini. Secara mon-to-mon, kelompok harga yang diatur pemerintah ini justru mengalami deflasi sebesar 0,32%. Jadi sekali lagi, tidak ada kenaikan harga baru bulan ini yang perlu kamu pusingkan. Mari kita lanjutkan. Di sini kita membandingkan komoditas global dan pasokan domestik. Inflasi kita mengalami kenaikan menjadi 2,45% secara year on year. Kenaikan pada inflasi inti ini dipicu oleh kenaikan harga emas global. Karena emas seringkali dijadikan aset aman atau safe haven asset. Harga emas di pasar global memang sering naik. Tapi pertanyaannya, seberapa sering keluarga kamu membeli emas batangan dibandingkan dengan membelikan sayuran untuk makan malam? Mari kita lihat data sayuran di sebelahnya. Lihat bagian peredam domestik, kelompok volatile food, atau bahan pangan bergejolak justru mencatat deflasi sebesar minus 1,96% secara mon-to-mon. Masa panen raya untuk produk hortikultura telah meningkatkan pasokan pangan di pasar. Kamu bisa melihat grafiknya di bawahnya, bahwa harga komoditas mengalami penurunan hingga ke titik 40.526 per kilogram. Jadi, ketika kamu mendengar bahwa harga emas global naik, kamu sekarang tahu bahwa pada saat yang sama, harga pangan di pasar tradisional justru turun karena pasokan dari panen raya lokal itu melimpah. Inilah yang menjaga anggaran belanja dapur keluarga kamu itu tetap stabil. Pemerintah juga tidak diam saja di sini. Di sini kita melihat respon kebijakannya. Ada penguatan GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, dan sinergi antara TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dan TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Kebijakan yang diterapkan itu dijaga agar tetap mendukung stabilitas atau pro-stability, yang mendukung pertumbuhan atau pro-growth. Berdasarkan data dari konsensus forecast, serta analisis yang ada, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi itu akan terkendali dan masuk ke dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026. Kesimpulannya adalah, pertama, inflasi indeks harga konsumen itu tercatat di 3,55% secara year on year. Angka ini berada di atas target, tetapi alasannya murni karena base effect tarif listrik tahun lalu. Kedua, inflasi inti itu berada pada angka 2,45% secara year on year. Kondisi ini masih terjaga, meskipun ada tekanan dari harga emas global. Yang ketiga, volatile food mencatat angka minus 1,96% secara mon-to-mon. Terjadi deflasi bulanan berkat panen raya produk hortikultura. Kesimpulannya sangat jelas, bahwa tren fundamental ekonomi tetap terkendali dengan respon kebijakan yang konsisten. Ingat, di awal video, saya mengatakan agar kamu tidak perlu cemas melihat angka inflasi, terutama yang mencapai 3,55%. Sekarang, kamu sudah melihat nih data lengkapnya. Angka 3,55% itu hanyalah hasil perbandingan matematika dengan kondisi diskon listrik tahun lalu. Realitasnya, harga kebutuhan pokok bulanan kamu justru mengalami penurunan. Perencanaan keuangan keluarga kamu bulan ini bisa dipastikan aman. Terima kasih kamu sudah menonton video analisa ini dari awal sampai dengan akhir. Ingat untuk berikan like dan share video ini kepada rekan atau anggota keluarga yang mungkin sedang cemas membaca berita ekonomi hari ini, agar mereka juga bisa memahami data yang sebenarnya. Sampai jumpa pada video analisis selanjutnya.